Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina sa'adat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabil karim wa rasuli sanadi azimi dhil qalbir rahim Sayyidina Muhammadan wa ala alihi washabihi salatan wa salama amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dewan juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati ustadz dan ustazah yang berkenan hadir pada pagi hari ini, serta teman-teman seperjuangan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kepercayaan dan keyakinan, yakni kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan, Nabi Muhammad sebagai teladan, dan Al-Quran sebagai pedoman. Dan keyakinan yang tak pernah pudar, tak pernah lapuk karena hujan, dan tak pernah lekang karena panas. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Berselawat kita kepada junjungan alam, yakni Nabina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukrina wa Maulana Muhammad bil lafzil karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan berjudulkan kewajiban solat. Hadirin kerabat santriwan santriwati yang berbahagia, sesungguhnya solat itu adalah pusaka agama Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang melaksanakan solat berarti menegakkan agama Islam. Begitu sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan solat berarti merobohkan agama Islam. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya solat itu diwajibkan bagi seluruh orang yang beriman dengan waktu yang sudah ditentukan. Solat merupakan salah satu amal yang pertama kali dihisab di akhirat. Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya, perumpamaan solat 5 waktu itu bagaikan sungai air yang mengalir tawar. Siapapun yang mandi sebanyak 5 kali setiap harinya, niscaya tidak akan ada sama sekali kotoran yang menempel di tubuhnya. Kita semua juga diwajibkan untuk menyuruh istri dan anak kita melakukan solat 5 waktu, karena sesungguhnya mereka adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hal ini dijelaskan Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunallahu wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, ketahuilah wahai orang-orang mukmin, janganlah pernah kalian mengkhianati Allah dan para nabinya, serta jangan pernah kalian pula mengkhianati titipannya meskipun kalian mengetahuinya. Begitu juga sabda Nabi yang artinya, takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, jagalah diri kalian dari para wanita, karena sesungguhnya mereka adalah titipan Allah SWT kepada kalian. Siapapun yang tidak menyuruh istrinya sholat ataupun mengajarinya hal-hal yang berkaitan dengan sholat, maka orang tersebut berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta orang tersebut berhak
menerima siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membiasakan salat berjamaah di masjid ataupun di mushola, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak meninggalkan salat berjamaah, serta membiasakan beriktikaf di dalam masjid, karena sesungguhnya itu memiliki keuntungan yang sangat besar yang pernah dilaksanakan oleh orang-orang yang soleh. Nabi bersabda yang artinya, salat berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan sebanyak 27 derajat. Nabi bersabda lagi, siapa saja yang mendengar azan dalam keadaan santai dan sehat, akan tetapi tidak berangkat melakukan salat berjamaah, maka orang tersebut tidak salatnya tidak sempurna. Salat Jumat itu hukumnya fardu ain, syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Daripada itu dinamakan salat Jumat, karena umat Islam berkumpul seminggu sekali di dalam masjid memperlihatkan persatuannya. Nabi bersabda yang artinya, siapa saja yang mandi berangkat melakukan solat 2 rakaat, mendengarkan khutbah sampai selesai, melakukan solat Jumat, maka orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang Jumat kembali. Jadi mari kita tingkatkan amal solat kita, karena sesungguhnya solat merupakan salah satu media berkomunikasi dan sarana untuk mendekatkan diri antara hamba dan Tuhannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan mencari dia yang jauh lebih baik. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.